dibeli 50.000, saya nanti akan jual per meter setelah jadi dan lain sebagainya. Itu ada kos dan lain sebagainya. Iya. Sampai 20-30.000. Apa sih ruginya? Membuat rakyat ini supaya kalau dia pindah dari tempat tersebut dia bisa beli rumah kecil dan lain sebagainya. Ini yang pemerintah tidak pernah hadir di sini. Saya nggak bilang swastanya ya. Tapi pemerintah tidak pernah hadir di sini. Pemerintah mesti hadir. Tiba-tiba ketika Haris Azhar menjadi lawyernya perusahaan yang selalu kita isukan begitu, orang kan sok, Haris Azhar ibarat kata saya dulu udah semangat kan. Saya itu dulu ngelawan PIK. Mau berkelahi, tiba-tiba, wah, Nah, saya kasih tahu, saya dulu ngelawan PIK. ya. Dan saya melawan dengan cara yang baik dan benar. Dan saya berhasil, meskipun ada beberapa yang tidak berhasil. Jadi sebenarnya begini Mas ya, saya tidak menafikan bahwa tidak semua perusahaan itu menabrak semua orang. Apalagi model-model perusahaan besar. Tapi realita di lapangan itu sampai hari ini itu yang namanya perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan properti besar, termasuk yang bergerak di bidang kehutanan dan lain sebagainya, kebun dan lain sebagainya, itu masih ngegarong kata rakyat. Jadi yang menjadi pertanyaan, sampai kapan ambisius ini tidak bisa berhenti atau tidak bisa ngerem? Saya sepakat, katakan membangun sebuah kawasan ekowisata. Dalam arti kata negara dapat, swasta yang membangun juga dapat, rakyat juga tidak ikut. Tapi lagi-lagi yang saya lihat rakyat ini selalu menjadi korban. Saya tidak bicara spesifik titik ya. Banyak, memang kalau saya sebut ya ada perusahaan yang namanya udah terkenal lah, SM lah ya. Nama depannya gitu ya kan. Sinar Mas. Ya. Kalau di tabloid bola dulu tempat saya pernah bekerja itu semua Hadi Masis. Jadi mau sampai kapan gitu? Rakyat ini sudah tergusur, terpinggirkan, teraniaya. Coba bayangkan, kalau misalnya dibeli dengan 50.000 ini saya ngalami properti gitu, dibeli 50.000, saya nanti akan jual per meter setelah jadi dan lain sebagainya. Tentu ada kos dan lain sebagainya. Iya. Sampai 20-30.000. Apa sih ruginya? Membuat rakyat ini supaya kalau dia pindah dari tempat tersebut dia bisa beli rumah kecil dan lain sebagainya. Ini yang pemerintah tidak pernah hadir di sini. Saya nggak bilang swastanya ya. Iya. Tapi pemerintah tidak pernah hadir di sini. Pemerintah mesti hadir. Lu mau kasih PSN, Karena ganti pemerintahnya Pak Yusuf. Mesti ganti pemerintahnya. Di kelamaan nggak ganti-ganti. Dia kalah kemarin. Ini bukan masalah kalah menang. Kalah menang tetap harus ganti Oktober, tapi sebelum ganti Yang kalah itu diacak-acak. Syekh Yusuf, co-captain. Kalau saya kan lawyer juga. Oh ya, ini co-captain ya. Iya, kan saya lawyer juga. Saya kalah di MK, dia kalah di pemilu. Tapi mirip, apa yang dikatakan Syekh Yusuf Martak ini kan hal yang ente pun sudah ngomong selama ini kan. Kalau kita bicara tentang yang lebih besar, tema lebih besar, bagaimana penyakit land hungry kan, lapar tanah, kemudian perusahaan the giant kapitalisasi, ya kan? Paham saya. Nah, yang begitu-begitu kan itu sudah makanannya Haris Azhar sehari-hari. Tiba-tiba ketika Haris Azhar menjadi lawyernya perusahaan yang selalu kita isukan begitu-begitu, orang kan sok, Haris Azhar ibarat kata saya dulu udah semangat kan. Saya itu dulu ngelawan PIK, Pak Refli. Mau berkelahi, tiba-tiba, Nggak, saya kasih tahu, saya dulu ngelawan PIK. Iya. Gitu. Dan saya melawan dengan cara yang baik dan benar. Hmm. Dan saya berhasil, meskipun ada beberapa yang tidak berhasil. Iya. Gitu. Nah, ini saya mau cerita. Kalau Anda bilang bahwa Anda mau nyerang soal posisi saya yang belain rakyat kok jadi kerja buat perusahaan, saya minta maaf. Di level non negara dan non perusahaan yang bandit juga banyak. Iya. Gitu, ya. Orang yang kerja ngaku-ngaku kerja ini kerja itu, saya juga tahu terima duitnya dari mana. Iya. Saya kan terbuka. Hmm. Gitu. Saya nggak peduli orang mau maki-maki, tapi saya terbuka. Iya. Tapi saya tahu orang di sekitar saya yang merasa hero, merasa apa, tapi dapat ongkosnya dari mana, saya kan nggak perlu sebutin bikin video dalam rangka, apalagi dalam rangka nyelamatin tanahnya dirinya gitu ya. Nah, saya maksud saya begini, itu satu hal. Yang kedua, kalau Anda mau bertarung, mau ngomongin PSN, ngomongin yang lain. Anda punya data apa soal PSN yang lain? Iya. Gitu, ya kan? Yang ketiga, kalau Anda tanya saya soal PIK,
saya ditodong balik sama PIK. Hmm. Ya, Pak Haris suka belain yang benar kan? Iya. Nanti saya punya kasus yang benar. Ini punya kasus yang benar. Nah, belain nggak? Saya bilang oke, saya periksa dulu. Dan ketika saya periksa benar. Apakah kebenaran itu hanya miliknya non negara sama non perusahaan? Kan enggak juga. Nah, kalau yang benar harus kita sampaikan. Yang salah ya salah. Yang level warga salah, ya. Tapi saya urusin juga. Padahal saya kuasa hukumnya PIK. Saya ketemu yang mau pakai wajah saya, mau pakai akses saya untuk mencuri, mendapatkan, menikmati sesuatu. Tapi saya bilang nggak benar kamu. Nah, jadi maksud saya yang fair lah kita. Kalau Anda mau tanya saya biasa bela ini bela itu, banyak kasus saya yang berhadapan sama negara di sektor bisnis. Nah, itu juga banyak. Itu sudah jadi pengetahuan umum. Iya. Bro. Nggak bisa Anda labeling orang. Kebenaran, ya kan, fakta. Ada orang yang benar tapi nggak punya fakta. Oke. Ini kan saya sedang Gitu. bercerita mengenai Said Didu. Apalagi ada orang yang dalam rangka jagain dagangannya, terus nyerangnya kemana-mana. Metodologinya salah itu. Gitu ya. Terus nyerang-nyerang pribadi saya. Susah ya. Ngambil bikin video. Makanya datang. Bikin video, ngambil enggak, terus nyuruh temennya bikin video, ya, ngambil foto dari website law firm saya. Ya kan, mau nyerang saya aja nggak punya modal bikin foto. Gitu. Kesian saya sebetulnya. Makanya saya membayangkan kalau enggak, enggak makanya begini, ya kan. Mau jadi oposisi nggak menang-menang, kalau cara lawannya begini nggak bakal bisa. Gitu luar biasa. Ya kan? Jadi ini maksudnya kritik kepada saya Yusuf Martak atau Semuanya, termasuk semuanya? Anda terhadap Pak Yusuf. Saya mau orangnya kalau ada yang sebuah kritik saya kritik. Saya sampai. Yang posisi terus-menerus itu Yusuf Martak. Iya. Nggak pernah Koalisi ya. Nggak pernah ada di istana kayak Pak Refli. Pernah di istana salah. Jadi oposisi terus-menerus salah. Enggak. Persoalannya begini, waktu Anda di pemerintah, saya suka. Saya suka. Anda ada di pemerintahan tapi Anda mengkritik. Ya, cepat sekali Iya. langsung ditendang. Gitu. Udah benar. Gitu. Jadi kita jadi saya ya kan. Kalau kita tidak di pemerintah, kita mengkritik dibilang wah, Anda sakit hati, ya kan? Kalau kita di pemerintah, kita mengkritik, Anda tidak tahu diri. masih oposisi dan menerima apapun ada. Ya Pak. Jadi begitu Haris. Mau Iya. apa? Tapi saya mau berkatakan ya, ini konsekuensi profesi saya sebagai Iya. saya buka kantor advokat. Ya, Saya punya kantor hukum. Nah, jadi kita kerja punya basis nilai juga, punya ukuran juga. Dan sebenarnya banyak orang yang nanya juga dengan informasi kemarin itu. Tapi nggak salah kan pertanyaan gitu. Saya pasti ada nggak kan salah. banyak kan Iya. pasti kan. Tapi saya juga mengerjakan, klien-klien saya itu juga ngerti saya. Perusahaan-perusahaan itu punya lawyer banyak. Ya. Saya punya klien beberapa perusahaan lain. Lawyernya juga banyak. Untuk urusan yang A, lawyernya model C. Ya. Untuk urusan yang B, lawyernya model yang D. Ya. Jadi macam-macam. Gitu. Ya, Nah, pokoknya untuk ngemplak, iya. untuk ngemplak. pertanyaannya kan kemudian bisa mengerucut. Untuk ngemplak utang kan nggak mungkin lawyernya beliau. Iya. Kan begitu kira-kira kan. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa giliran Said Didu kenapa harus Haris Azhar yang hadepin? Ya. Nah, saya voluntary mengajukan diri juga. Oke. Ya, karena menurut saya ini maunya apa? Ini mau nyelamatin 9 hektar tanahnya, Mau putus atau terus? ya kan? Ini kata Judika. Oh iya. Saya tahu orangnya tapi saya nggak tahu lagunya. Oh, Nah, atau misalnya mau ngurusin soal PSN-nya. mulai serius dia. Nah, gitu. Oke. Enggak, saya perlu serius. Iya, iya. Karena cara melawannya menurut saya nggak nyambung. Oke. Gitu. Dan kalau Anda tanya soal bahwa saya bela ini dibela itu segala macam, nggak usah khawatir. Gitu. Itu banyak yang tetap saya kerjain dan saya lakukan. Cuman saya nggak pamer-pamer bikin video nyebar-nyebarin ke orang apa yang saya kerjakan. Gitu.